Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Almaidah, NIM 151420107 dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD oleh dosen pengampu Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai komponen-komponen kurikulum, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisah dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antar kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Masuk pada komponen-komponen kurikulum. Anatomi kurikulum diibaratkan seperti anatomi tubuh terdiri dari komponen-komponen yang berkesesuaian dan berkaitan. Komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Komponen isi sesuai dengan tujuan, proses pembelajaran sesuai dengan isi dan tujuan, serta evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Masuk pada komponen yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kurikulum yang baik memiliki kesesuaian dengan falsafah negara, yaitu pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang berlaku di sebuah negara. Tujuan kurikulum nasional disusun sesuai dengan falsafah negara Indonesia. Tujuan terbagi menjadi beberapa kategori seperti tujuan khusus dan umum. Tujuan berkaitan dengan waktu terbagi menjadi tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kemudian tujuan berkaitan dengan jenjang pendidikan terbagi menjadi tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan berdasarkan tujuan tertinggi sampai tujuan terendah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 menjelaskan bahwa mata pelajaran itu terbagi menjadi kelompok mata pelajaran yang terdiri dari agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pendidikan madrasah yang di bawah binaan Kementerian Agama, pendidikan agama dibagi dan ditambah menjadi 5 mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Bahasa Arab. Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan, orang-orang, alat-alat, dan ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan dirancang dalam suatu rencana mengajar. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, fakta atau gejala, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan proposisi. Komponen ketiga yaitu komponen strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan
tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum, berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi, metode, model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya. Tidak ada satupun strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajar semua substansi pelajaran secara sama baiknya. Substansi pembelajaran tertentu memiliki karakteristik tertentu sehingga hanya cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyiratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi siswa. Dan komponen yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgeni evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi misalnya, berapa banyak guru yang mengerjakan sesuai dengan latar belakang pendidikan, guru yang pula oleh media dan sarana beserta model serta murid yang normal. Selanjutnya ada hubungan antar komponen kurikulum. Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan, yaitu sebagai suatu pedoman atau acuan. Pada dasarnya kurikulum terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Sementara itu, menurut Lunenburg, komponen dari kurikulum adalah tujuan, isi, dan pengalaman belajar. Komponen tujuan berhubungan dan arah atau hasil yang diinginkan. Komponen kedua yaitu isi, berhubungan dengan semua pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, baik dari materi ataupun aktivitas yang arahnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Komponen ketiga adalah strategi dan metode, merupakan komponen yang mempunyai peranan penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Komponen keempat, evaluasi, merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tes dan